Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Siti Maratun, dan saya menjalankan bisnis Atomi dari India. Malam ini saya dipercaya oleh Pak Mike untuk membawakan bisnis kelas dengan topik life scenario atau roda kehidupan. Hmm, Apa sih itu life scenario dan mengapa itu sangat penting? Dan juga bagaimana kita akan menuliskannya. Kita, kita akan mencoba membahasnya di sini. Em, Life scenario itu adalah masa depan kita ya, masa depan kita. Eh, jadi eh, jadi misalkan seperti saya mau pulang Jakarta gitu kan. Nah, pasti kan suami saya tuh nanya, kamu mau nginep di mana? Kamu mau makannya di mana? Terus kamu mau berkunjungnya kemana aja gitu kan. Nah, juga dia pasti, suami saya tuh pasti akan mengestimate ya, berapa kira-kira budgetnya untuk semua, untuk tempat, untuk makan, untuk jalan-jalan gitu kan. Ya kan nggak lucu ya kalau misalkan kita check out gitu di hotel, tiba-tiba dananya nggak cukup gitu kan ya. Itu kan sangat memalukan. Nah, makanya kita harus catat, kita harus catat ya. Supaya kita nggak lupa, supaya kita nggak lupa. Nah, terus eh, kenapa sih banyak deh orang yang bilang kenapa juga sih harus dicatat? Ya itu tadi karena supaya kita nggak lupa. Se- Kan kalau kita catat gitu ya, eh, kita tuh ada rencana kan, ada rencana itu. Jadi nggak ini gitu, nggak ngawur gitu loh. Nah, budget yang sudah diperkirakan itu juga yang sudah dituliskan oleh suami itu juga apa nggak akan jauh melampaui budgetnya kita. Terus juga kalau kita nggak catat itu kan kita akan sibuk tuh ya, sibuk kita waktu kita em, apa tuh namanya waktu kita booking, waktu kita shopping, waktu kita juga untuk packing. Nah, jadi itu harus dicatat ya. Eh, Kenapa kenapa harus dicatat? Kenapa harus dicatat? Lagi-lagi banyak pertanyaan kenapa harus dicatat? Kenapa harus dicatat? Ya itu tadi supaya kita jangan lupa dan kita juga jadi jelas tujuan kita kemana itu jadi jelas. Juga agar agar uh, holiday kita itu jadi berkesan gitu loh. Ya tidak ada hal-hal yang uh, apa ya uh, memalukan yang tadi yang saya ceritakan itu, yang check out bisa nggak ada dananya kan. Nah, kemudian di dalam buku Life Scenario ini ada 8 hal ya, daftar isinya ada 8 hal, yaitu yang pertama daftar impian, yang kedua roda kehidupan, yang ketiga rencana besar, yang keempat roda kehidupan bulanan, yang kelima target dan rencana bisnis bulanan, yang keenam daftar 8 pokok rencana bulanan, yang ketujuh penilaian 8 langkah sukses bulanan, dan yang terakhir kedelapan catatan harian dari diri saya di masa depan. Kemudian hmm, eh, life scenario ini di Atomi ya adalah langkah awal kita sukses di Atomi. Nah, jadi menuliskan life scenario itu adalah sangat penting karena eh, semua manusia itu ya pasti punya impian deh. Nah, dulu ya waktu saya masih bekerja itu saya eh, punya gaji kan, punya gaji. Jadi setiap kali mau shopping itu eh, nggak pernah lihat price tag-nya gitu ya, nggak pernah saya lihat. Kenapa? Karena itu gaji saya. Karena nggak ada orang yang akan
bertanya gitu, ngapain sih beli baju ini mahal banget gitu kan ya. Itu nggak ada karena itu gaji-gaji saya, hasil keringat saya, jadi happy-happy aja gitu kan. Nah, sekarang itu setelah menikah, kalau mau belanja saya harus nunggu dulu transfer dari suami. Jadi em, jadi di Atomi ya waktu waktu pertama saya join dan disuruh menulis live scenario ini, itu itu bagi saya me, apa ya mengingatkan kembali pada impian saya. Apa itu? Ya itu tadi. Kalau saya tuh mau freedom gitu loh, mau freedom. Nggak perlu nunggu lagi transfer dari suami kalau mau belanja. Karena sekarang sekarang aja ya, suami itu dia satu-satunya yang punya penghasilan di 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 kita ya. Nah, untuk menghidupi anak-anak dan saya dan juga ada mertua, dia sendirian. Nah, kita kan nggak pernah tahu ya umur umur manusia. Apalagi saat ini sekarang eh, suami juga sudah mulai harus minum obat ya. Nah, itu kan eh, untuk berjaga-jaga, untuk berjaga-jaga kan kalau kalau ada apa-apa kan ya seenggaknya saya tuh ingin banget punya penghasilan sendiri gitu loh. Jadi tidak perlu lagi takut, tidak perlu lagi eh, khawatir gitu kan. Nah, di sini eh, diatomi itu yang seperti tadi saya bilang, yang masalah holiday itu kenapa kita harus catat ya? Karena kan eh, life itu kita hidup itu kita udah sangat sibuk banget ya, ngurusin keluarga, ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin mertua. Nah itu mimpi-mimpi sudah hilang karena tidak dicatat kan. Nah ketika saya bergabung di Atomi dan di ditugaskan di apa ya disuruh untuk membuat uh, live scenario ini, itu dia. Jadi mimpi saya itu muncul kembali gitu, muncul kembali dan ketika kita tuliskan itu bisa mendorong kita untuk semangat lagi gitu, semangat lagi. Itulah sebabnya saya terus mengerjakan Atomic. Meskipun ya nggak ini ya, apa tuh maksudnya nggak masih masih pelan-pelan dan gitu, tapi saya tidak akan berhenti untuk untuk melanjutkan bisnis di Atomic. Nah, em, eh, semua manusia itu punya mimpi kan. Nah, apa sih yang kita impikan itu? Mimpi seperti apa sih? Eh, Mimpi seperti apa sih? Mimpi adalah untuk hidup sukses. Semua manusia pasti ingin hidup sukses. Nah, apa itu hidup sukses? Hidup sukses itu adalah ketika kita sudah bisa menikmati keempat faktor ini. Nah, yang faktor ini ya, yang ada ada raga, ada jiwa, ada semangat, dan juga lingkungan. Nah, bila keempatnya ini seimbang, itu akan membentuk seperti roda, akan membentuk seperti roda. Nah, kalau rodanya itu bulat ya, kan jalannya jadi lancar ya. Mhm. Nah, kemudian iya, yang ini ya, yang ini nih adalah roda kehidupan eh, hidup seimbang ini adalah salah satu em, yang dibagikan dari Atomi ya untuk kita memudahkan menulisnya, menulis life skenario kita.
yang 4 faktor tadi itu, nah itu terbagi dalam di sini. Hmm. Jadi uh, ini bisa bisa sebagai panduan untuk kita ya, agar kita lebih mudah menuliskannya. Nah, tadi di raga tadi kita ada uh, masuk dalam mobil, ada uang, rumah atau liburan atau bisnis, juga tabungan, pekerjaan, kesehatan. Nah, itu semua masuknya dalam raga untuk hidup lebih baik. Dan kemudian uh, ada jiwa. Jiwa itu untuk belajar. Nah, uh, ini ada hobi, ada wisata, ada waktu luang, pendidikan, pembelajaran. Kemudian uh, di lingkungan ya, ini untuk berkontribusi kepada lingkungan. Di sini ada donasi, pelayanan, pelestarian lingkungan, bakti sosial, beasiswa, juga adopsi. Nah, untuk yang menyayangi, di sini ada istri, ada keluarga, orang tua, agama, dan teman. Nah, ini kita bisa jadikan patokan ya untuk kita mulai menulis roda kehidupan kita. Di sini akan lebih mudah. Waktu awal saya memang kesulitan sekali ya untuk menuliskan ini. Eh, em, saya banyak sekali lagi dan lagi bertanya ke Pak Mike tuh, gimana sih Pak cara nulisnya gimana? Nah, dengan panduan ini ya, ini akan lebih mudah sekali untuk kita menuliskannya. Ya, ya, ini adalah um, roda kehidupan saya. Ya, awalnya memang saya takut sekali ya nulis ini. Ini bisa nggak sih kerujuk gitu kan? Tapi tapi kita harus percaya gitu ya. Kita harus percaya karena ada tuh ini ya di film India ya di yang dibintangi oleh Sarukan. Di film itu dia tuh ada satu dialog tuh dia berkata katanya, "Hmm, when you truly desire something, the entire universe works towards making it happen." Dia bilang itu. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau mimpi-mimpi yang sudah kita tuliskan itu uh, uh, me- menjadi ragu ya kalau kita tulis-tulis ini terwujud atau tidak. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir karena uh, pasti kita akan dibantu. Bagaimanapun jalannya, kalau itu sudah memang milik kita, pasti akan datang ke kita. Ya, Hmm, untuk bisnis ya, saya mulai dengan uh, di Raga ini untuk bisnis saya. Sekarang kan saya kan uh, masih agent ya. Nah, untuk di masa depan target saya mau jadi sales master ya. Kenapa ini yang paling pertama bagi saya ini sangat penting ya, karena ini adalah eh, step pertama gitu untuk mewujudkan mimpi-mimpi saya yang lain, yang lainnya itu kan ini adalah awalnya. Nah, targetnya nanti insya Allah tanggal 26 Januari 2025. Kemudian eh, rumah rumah sekarang sekarang saya ada rumahnya di Jakarta, itu hasil hasil kerja saya. Itu eh, di ini di daerah Bojong, itu tipe 34 ya. Itu sekitar itu 34 itu sekitar 200 230 atau 220 meter persegi ya. Sepertinya gitu. Eh, nah, di masa depan saya mau banget punya rumah di India seluas 300 meter persegi dengan 4 lantai. Targetnya 19 Agustus 2035. Biayanya 2 miliar. Ya, kenapa saya taruh tanggal 19 Agustus? Ini karena hari ulang tahun saya. Kemudian di jiwa jiwa itu wisata ya, ada wisata. Nah, di wisata ini saya ingin sekali melakukan umroh sekeluarga ya, setiap 2 tahun sekali. Ya, kalau bisa setahun sekali ya. Nah, targetnya ini tanggal 25 Mei
2030 dengan biaya 200 juta. Kenapa tanggal 25 Mei? Ini adalah wedding anniversary saya. Biar ingat ya. Kemudian untuk yang hobi, untuk yang hobi, hmm, saya kan suka banget ya sama kucing, sama ini puppy, anjing-anjing kecil gitu. Saya mau punya pet shop ya. Pet shop ini beserta beserta klinik, beserta kliniknya, juga berikut dokternya dan salonnya. Ini di India ya. Saya maunya di India punya pet shop ini. Karena ini lagi booming-boomingnya nih. Lagi booming-boomingnya di India tuh. Setiap orang tuh selalu, kalau saya lihat ya, di jalan-jalan itu pasti dia bawa bawa ini anjing ya. Dan saya percaya tuh di masa depan ini pasti akan jadi bagus, bisnis bagus juga ya. Jadi sekalian hobi, sekalian bisnis juga kan. Nah, ini biayanya sekitar 1 miliar ya. 1 miliar. Mm. Kemudian di lingkungan ini mm, pelayanan. Nah, ini saya mau bangunnya di Indonesia, membangun madrasah dengan pendidikan gratis. Ya, em, kalau bisa ini eh, dari dari mulai SD gitu ya sampai perguruan tinggi, insya Allah 100 100 pelajar gitu. Mm-mm. Kembali lagi tanggal 19 Agustus targetnya tahun 2036. Biaya 500 juta kayaknya nggak cukup ya. Tapi ini harus kita mulai dulu dengan ininya, dengan pembangunannya. Kemudian selanjutnya nanti bisa ditambah. Nah, kemudian untuk semangat ya, semangat ini eh, saya tuh dari sejak mereka lahir ya keponakan, saya pengen banget menyekolahkan mereka ya sampai sarjana. Itu kan eh, karena ibunya, ibu mereka sudah meninggal gitu kan. Jadi kasihan. Karena tanggal 7 Desember, kenapa tanggal 7 Desember ini ulang tahunnya anak saya yang kedua. Kemudian biaya tang 500 juta. 500 juta ini bisa 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 akan juga bertambah ya. Karena anaknya kan dua, kita lihat. Insya Allah. Kemudian ke keluarga suami ya. Nah, sejak saya menikah dengan suami ya, saya tuh belum pernah loh, belum pernah apa namanya ya, memberi hadiah gitu loh dari uang saya, dari uang saya. Saya selalunya tuh memberi hadiah dari uang suami, memberi hadiah ke orang, ke mertua, memberi hadiah ke kakak ipar, memberi hadiah ke ponakan-ponakan India itu selalunya dari uang suami. Jadi saya pengen banget gitu loh, eh, kayak beli hadiah itu pakai uang sendiri dari uang sendiri gitu loh. Nah ini saya eh, maunya beli maunya beli emas ya 500 gram 500 gram sorry, eh, 15 gram ya. Jadi untuk 8 orang ini. Em, tanggal 14 April. Tanggal 14 April ini hari ulang tahun suami saya ya. Jadi nanti saya mau bilang eh, ulang tahun kamu saya hadiahkan masing-masing emas berat 15 gram untuk keluarga kamu ya. Dan biaya sekitar 150 juta. Kemudian untuk keluarga di Jakarta. Ah, ini untuk donasi ini eh, memberi satu buah set oral care system kepada 100 anak-anak sekolah ini saya maunya di India dan satu box hemohim ke keluarga di Indonesia 3 bulan sekali rencana saya. Targetnya 14 Februari. Nah, ini kan hari kasih sayang ya dengan biaya 7 juta. Iya, iya. Sampai di sini. Terima kasih.